Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Arista Wijaya. Di video kali ini kita akan membahas tentang crowdfunding dan peer-to-peer. Apa itu crowdfunding? Crowdfunding adalah metode pendanaan di mana banyak orang menyumbangkan dana dalam jumlah kecil untuk mendukung suatu proyek ataupun bisnis. Crowdfunding biasanya dilakukan melalui platform online yang memungkinkan pemilik proyek untuk menjangkau banyak orang dan mengumpulkan dana. Ada beberapa model crowdfunding, seperti pemberian hadiah yang menawarkan berbagai manfaat bagi pemberi dana. Bagaimana cara kerja crowdfunding? Yang pertama, kampanye online. Penggalangan dana dilakukan melalui platform crowdfunding online. Yang kedua, memperkenalkan proyek. Pemilik proyek memperkenalkan gagasannya kepada calon investor. Yang ketiga, dukungan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai investor dengan menyumbangkan dana. Yang keempat, pencapaian target. Jika target pendanaan tercapai, proyek dapat dilaksanakan. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana kita melakukan transaksi pada platform kitabisa.com yang merupakan salah satu platform crowdfunding di Indonesia. Ketika kita membuka aplikasi Kitabisa, kita akan disajikan beberapa pilihan menu seperti donasi otomatis, donasi zakat, dan lainnya. Nah, untuk melakukan donasi, kita bisa memilih menu donasi dan nantinya akan tertera berbagai macam kategori donasi seperti bencana alam, eh, balita dan anak sakit, bantuan medis, pendidikan, bantuan lingkungan, kegiatan sosial dan lainnya. Di sini kita bisa memilih salah satu kategori donasi yang kita inginkan. Setelah kita memilih kategori donasi yang kita inginkan, kita bisa melihat daftar orang-orang yang membuka donasi untuk kita bantu. Kita bisa memilih salah satunya. Setelah kita buka, kita bisa melihat jumlah yang diminta untuk donasi tersebut dan jangka waktunya berapa lama dan kira-kira yang sudah terkumpul itu seberapa banyak. Kita juga bisa membaca uh, cerita di balik penggalangan dana ini seperti berikut. Dan kita juga akan mendapatkan update dari penggalang dana tersebut bahwa proses dari donasi itu juga benar adanya dan diproses sebagaimana mestinya. Kita juga bisa melihat bahwa dana yang terkumpul juga sudah dicairkan beberapa kali. Nah, untuk melakukan donasi, kita bisa memilih donasi sekarang. Pada pilih donasi sekarang, kita bisa memilih nominal donasi. Setelah kita memilih nominal donasi, kita bisa memilih metode pembayaran. Setelah kita memilih metode pembayaran, kita bisa memilih memasukkan nama kita ataupun tidak dengan mengaktifkan donasi anonim, serta kita dapat menuliskan harapan, doa, dan dukungan dalam penggalangan dana tersebut. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembayaran, dan setelah itu kita bisa karena saya menggunakan pembayaran QRIS, kita bisa simpan kode QR dan melakukan pembayaran. Di sini juga tertera bagaimana panduan pembayarannya. Dan pada aplikasi kita bisa ini juga menyediakan fitur donasi otomatis di mana yang nantinya akan otomatis terpotong dari rekening terhubung setiap harinya. Pada jam berapa kita juga bisa atur, ataupun ke penggalangan dana yang lain juga kita bisa. Selanjutnya, apa itu peer-to-peer?
Peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending adalah platform digital yang memungkinkan individu untuk meminjam dan meminjamkan uang secara langsung tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Proses peer-to-peer lending di mana peminjam dan pemberi pinjaman terhubung langsung melalui platform digital, memungkinkan transaksi pinjam-meminjam yang lebih cepat dan efisien. Keunggulan peer-to-peer lending menawarkan proses peminjaman yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Bagaimana cara kerja peer-to-peer lending? Yang pertama, pengajuan peminjaman. Yang kedua, melakukan penilaian risiko, baik sebagai pemberi pendanaan ataupun peminjam. Yang ketiga, pencarian investor. Yang keempat, pencairan dana. Keuntungan peer-to-peer lending bagi Keuntungan peer-to-peer lending bagi peminjam. Yang pertama, akses ke pendanaan. Melalui platform peer-to-peer lending, peminjam dapat mengakses pinjaman dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan proses pinjaman tradisional di bank. Yang kedua, proses yang sederhana. Aplikasi pinjaman dan proses persetujuan biasanya lebih sederhana dan cepat pada platform peer-to-peer lending. Yang ketiga, fleksibilitas pembayaran. Peminjam memiliki opsi untuk memilih jangka waktu dan skema pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Yang keempat, biaya yang kompetitif. Suku bunga pinjaman pada platform peer-to-peer lending cenderung lebih rendah dibandingkan pinjaman bank tradisional. Keuntungan peer-to-peer lending bagi investor. Yang pertama, imbal hasil menarik. Investor dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi tradisional lainnya. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Peer-to-peer lending memungkinkan investor untuk menyebar resiko dengan berinvestasi pada berbagai proyek dan peminjam. Yang ketiga, fleksibilitas investasi. Investor dapat memilih jumlah dana, jangka waktu, dan profil risiko yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang keempat, transparansi informasi. Platform peer-to-peer lending menyediakan berbagai informasi yang rinci tentang peminjaman dan proyek investasi. Resiko dalam peer-to-peer lending. Yang pertama, resiko gagal bayar, yaitu salah satu resiko utama dalam peer-to-peer lending adalah kemungkinan peminjam gagal membayar kembali pinjaman mereka yang dapat berdampak pada pengembalian investasi bagi pemberi pinjaman. Yang kedua, resiko keamanan data. Keamanan data peminjam dan pemberi pinjaman juga menjadi perhatian karena platform peer-to-peer lending rentan terhadap serangan cyber dan kebocoran data yang sensitif. Risiko regulasi. Perubahan regulasi yang tidak terduga dapat berdampak signifikan pada model bisnis platform peer-to-peer lending, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan peminjam. Baik, di sini saya akan mereview aplikasi peer-to-peer lending yaitu Acceleran. Pada laman utama, kita diberikan informasi terkait berita dan promo yang sedang berlangsung di aplikasi Acceleran itu sendiri. Dan kita juga disajikan informasi terkait keuntungan menggunakan Acceleran, seperti berkembang yang lebih cepat, kita berkesempatan mendapatkan bunga hingga 10,5% per tahun untuk pendanaan. Aplikasinya juga mudah dan sederhana, dan proses pemberian pinjaman secara online dan mudah dipahami. Acceleran juga salah satu platform yang aman dan terpercaya dengan proteksi asuransi 99% dari pokok pinjaman tertunggak untuk pendana, pinjaman sesuai kebutuhan, memiliki berbagai macam produk pinjaman, anggunan yang fleksibel, tidak perlu memiliki fixed asset sebagai anggunan peminjam. Biayanya juga terjangkau, bunga dan biaya admin yang transparan, kompetitif dan fleksibel. Pendanaannya terjangkau, berikan pinjaman mulai dari hanya Rp100.000 tanpa biaya tambahan apapun. Setelah itu, untuk melakukan peminjaman, kita bisa memilih menu pada pinjaman bisnis, office, online merchant financing, supply chain financing, distributor buyer, pay later business, merchant cash advance
financing, pinjaman karyawan, dan lain sebagainya pada pilihan produk pinjaman akseleran. Dan untuk melakukan pendanaan pada aplikasi akseleran ini, kita bisa memilih menu peluang. Pada menu peluang ini terlihat ada beberapa pinjaman yang sedang aktif, di mana pinjaman ini yang bisa kita danai. Untuk melakukan pendanaan, kita bisa memilih salah satunya. Setelah kita memilih, kita disajikan informasi terkait nama pinjaman tersebut, berapa lama pinjaman tersebut akan berlangsung, bagaimana penilaiannya, dan proteksinya seperti apa. Kita juga mengetahui jumlah pendanaannya seberapa besar, tenor atau jangka waktunya berapa lama dalam pinjaman tersebut. Kita juga diberikan informasi terkait bunga efektifnya sebesar 12%, tidak memiliki anggunan tidak masalah, frekuensi angsuran pokoknya juga bulanan, dan frekuensi angsuran bunganya juga sifatnya bulanan. Nah, kita bisa melihat bahwa disajikan sistem perhitungan bunga di mana porsi bunga dihitung berdasarkan jumlah pokok utang yang tersisa dari waktu ke waktu. Misalnya kita juga disajikan informasi terkait contoh jika kita memberikan utang seberapa banyak, untuk lama tenor berapa lama, cicilannya seberapa lama, dan lainnya. Untuk melakukan pendanaan, kita bisa saja langsung melakukan pendaftaran akun dengan memasukkan data pribadi termasuk autentifikasi KTP dan lain-lain. Berikutnya ada menu portofolio untuk melihat apakah bagaimana portofolio kita di aplikasi akseleran ini. Aplikasi akseleran ini juga punya dompet digital, yaitu Dana Akseleran, untuk melakukan transaksi pada aplikasi akseleran itu sendiri. Dan pada menu aplikasi akseleran juga memiliki fitur kalkulator finansial, di mana kalkulator finansial ini bisa menghitung proyeksi hasil pendanaan, lama jangka waktu, dan nominal pendanaan bulanan. Nah, jadi perbedaan antara crowdfunding dan peer-to-peer lending adalah crowdfunding dan peer-to-peer lending memiliki beberapa perbedaan utama, di mana crowdfunding melibatkan pengumpulan dana dari banyak investor untuk mendanai proyek atau bisnis tertentu, sementara peer-to-peer lending adalah pinjaman langsung antar individu tanpa perantara bank. Sekian dan terima kasih.